Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Huda dan Ar-Rahmah, selamat datang kembali di podcast Islami kita yang selalu menghadirkan tema-tema yang menyejukkan hati. Kali ini, kita akan membahas sebuah topik dasar namun sangat penting, sesuatu yang menjadi fondasi dalam kehidupan setiap muslim, yaitu rukun Islam. Bersama saya, Rahmah, dan narasumber kita, Bapak Huda, kita akan menelusuri makna mendalam di balik 5 rukun Islam, bukan hanya sebagai teori, tapi sebagai pedoman hidup yang membawa kita pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Assalamualaikum, Bapak Huda. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Bu Rahmah. Rukun Islam adalah 5 tiang utama dalam agama Islam. Tanpa tiang-tiang ini, bangunan keimanan seorang muslim akan rapuh. Rasulullah bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang mampu. HR, Bukhari dan Muslim. Jadi, kelima rukun ini bukan hanya ritual, tapi jalan hidup yang menuntun kita menuju ridha Allah. Masya Allah, berarti rukun Islam itu seperti fondasi rumah. Kalau salah satunya goyah, maka keimanan pun bisa mudah runtuh, ya Pak? Betul sekali, Bu Rahmah. Setiap rukun punya makna yang saling melengkapi. Syahadat meneguhkan iman. Salat menguatkan hubungan dengan Allah. Zakat memperkuat hubungan sosial. Puasa melatih pengendalian diri. Dan haji menyatukan umat dalam ketaatan. Mari kita bahas satu persatu, Pak. Dimulai dari rukun Islam yang pertama, syahadat. Syahadat adalah pernyataan keimanan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya, kita berikrar bahwa tidak ada yang patut disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Maknanya bukan hanya diucapkan, tapi ditanamkan dalam hati dan dibuktikan dengan amal. Orang yang bersyahadat sejati akan menjadikan Allah sebagai tujuan utama, bukan dunia. Lalu, rukun yang kedua, salat. Mengapa salat sering disebut tiang agama, Pak? Karena salat adalah hubungan langsung antara hamba dan Tuhannya. Rasulullah bersabda, salat adalah tiang agama. Barang siapa menegakkannya, ia menegakkan agama. Barang siapa meninggalkannya, ia meruntuhkan agama. Salat itu bukan sekadar gerakan, tapi sarana mendidik jiwa agar disiplin, sabar, dan bersyukur. Selanjutnya, zakat. Kadang dianggap sekadar kewajiban tahunan. Padahal maknanya lebih dalam, ya Pak? Benar sekali. Zakat itu membersihkan harta dan hati. Allah berfirman, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Quran Surat At-Taubah 103. Zakat melatih empati sosial dan mengajarkan bahwa harta hanyalah titipan. Kemudian, rukun keempat adalah puasa Ramadan. Apa yang paling penting dari puasa, Pak? Puasa bukan sekadar menahan lapar dan haus, tapi melatih kesabaran dan pengendalian diri. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah 183. Jadi tujuan puasa adalah menumbuhkan ketakwaan. Dan yang terakhir, haji. Tidak semua bisa melaksanakannya. Apa hikmah terbesar dari ibadah haji, Pak? Haji adalah puncak ketaatan. Di sana kita belajar tunduk total kepada perintah Allah. Bersama jutaan umat Islam dari seluruh dunia, kita disatukan dalam pakaian ihram yang sama tanpa membedakan status atau jabatan. Haji mengajarkan bahwa kita semua sama di hadapan Allah, dan bahwa dunia ini sementara. Bagi yang mampu wajib melaksanakan haji. Masya Allah, ternyata setiap rukun memiliki hikmah luar biasa. Tapi bagaimana agar rukun Islam ini benar-benar menjadi jalan hidup, bukan hanya teori, Pak? Kuncinya ada pada niat dan konsistensi. Rukun Islam tidak berhenti di lisan atau gerakan, tapi harus mengubah karakter kita. Misalnya, orang yang salat
seharusnya meninggalkan perbuatan keji. Orang yang berzakat seharusnya dermawan dan rendah hati. Orang yang berpuasa seharusnya sabar dan jujur. Masya Allah, begitu indah dan dalam maknanya. Jadi, rukun Islam bukan sekadar kewajiban, tapi petunjuk hidup menuju ketenangan dan keselamatan. Betul Bu Rahma. Ibarat pohon, rukun Islam adalah akarnya. Kalau akar kuat, pohon akan kokoh, daunnya rindang, dan buahnya manis. Begitu pula seorang muslim, jika rukun Islam ditegakkan, hidupnya akan penuh keberkahan. Terima kasih banyak, Bapak Huda, atas ilmu dan nasihat yang luar biasa hari ini. Untuk sahabat Al-Huda Ar-Rahmah, semoga pembahasan ini mengingatkan kita untuk terus memperkuat rukun Islam dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.